Bang. Oke, sip, sip. Oke. Sekarang ini apa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Liburan jadi nggak kemana-mana lah hari ini. Nah, ya. Cuman soalnya di depan kerja itu sampai jam 9 dan malam. Oh, iya. Jadi itu lah hari ini. Oke. Coba yang buku itu kemarin, yang punya Mas Ilham kemarin. Coba ini. Ya, Kang. Coba ini apa namanya? Saya minta misalnya kalau dia apa daftar isinya kira-kira seperti apa? Mungkin. Daftar isinya. Ya. Ada cara membaca ta'awud, basmalah, itu surat, basmalah, huruf hijaiyah, huruf alif lam mim, mim nun yang bertasjid, terus skema nun mati dan tanwin, macam-macam idgham, terus skema huruf ro, ini hukum mim mati, terus skema lafaz Allah, tarkik, hukum mad, kemudian isyam imalah, kolkolah. Alif lam ada? Apakah? Alif lam. Alif lam. Ada. Oke. Kembali ke imalah tadi. Imalah terus? Kolkolah. Terus wakof, wasa. Wakof wasol ya. Terus? Sakta. Sakta ya. Terus? Udah. Oke. So, berarti kemarin udah sebetulnya. Yang tasdid itu ya. Tasdid. Ya. Udah kan. Nun sama mim tasdid. Coba baca lagi yang tasdid itu. Yang guna, Kang? Ya. Baca lagi. Mana itu? Biasanya. Ya. Nun yang bertasjid hendaklah dibaca guna. Dengung ke hidung yang nyata. Panjangnya 2-3 harokat. Nah, itu loh lamanya. Lamanya 2-3 harokat. Yaitu kemarin tuh. Ya. Apa yang innalladzina kafaru sama innalladzina amanu sama apa? Jazaohum 'inda rabbihim jannatu. Tuntas itu kan? Ya. Begitu. Oke. Oke. Udah muat ya. Oke. Itu ya, berarti jannatu itu kan udah ketahuan nun tasdidnya. Nun tasdid hukumnya guna gitu. Oke, terus apa lagi nih yang mau diinikan lagi? Apa namanya? Apa misalkan mungkin kita coba ini. Mungkin coba Al-Bainah lagi ya kemarin ya, kemarin ya. Sambil ya, kemarin baru sampai ayat 5. Oke. Ayat 1 lagi. Apa? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyakumul bayyinah. Oke, sip. Rasulun minallahi yatlu suhufam mutahharrah. Lagi Rasulum minallahi yatlu suhufam mutahharrah. Oke, coba buka nun tasdid nun mati, nun sukun atau tanwin. Coba nun sukun atau tanwin. Nah, nun sukun atau tanwin ketika bertemu sama mim itu masuk di mana? Idgham. Idgham apa? Idgham biguna. Biguna, gimana bacanya? Dengung ke hidung.
Terus panjangnya berapa ya? Nggak ada. ya nggak ada ya. 2 atau 3 ya? Iya, karena dia guna. Lain nanti kalau misalkan idgham bilah guna ya, itu memang dengan tanpa guna. Tapi kalau biguna dengan guna ya kembalinya ke bab guna Oh iya. yang disebutkan di nun tasdid sama mim tasdid itu ya. Seperti itu. Oh iya, kata gunanya. Ada guna. Jadi dengan guna. Apa namanya? Rasulum minallahi yatlu suhufan mutahharah. Tasdidnya di mutahharah, di hak ya. Mutahharah. Mutahhar. Oke, seperti itu. Lagi Rasulum minallah. Rasulum minallahi yatlu suhufam mutahharrah. Lagi mutahharah. Jadi roknya biasa, tidak tanpa tasdid. Dan tasdid justru hanya mutahharah. Mutahharah. Ya, mutahharah gitu. Lagi Rasulum minallahi yatlu suhufam mutahharrah. Oke. Oh ya, kemarin sempat ini juga sih kalau saya ngobrol sama teman saya yang teman kerjaan, yang kebetulan juga di Salman ITB juga teman ini juga teman di kalau di ini apa teman-teman di Gamais juga di aktivis sama aktivis ya aktivis Salman itu yang kebetulan juga sekarang teman saya yang satu ini satu tim di kerjaan kemarin kebetulan itu sempat ngobrol kemarin itu sempat ngobrol bahwa saya dulu juga gitu mas gitu pertama dikoreksi sama senior di Salman itu ya dapat koreksi banyak juga sampai kakak angkatan dia atau kakak saya juga ya kakak angkatan saya juga itu ngomongnya ke dia ngomong ke saya enggak ngomong ke dia itu wah ini kesalahan abadi nih gitu karena sesuatu yang memang sudah terlanjur hafal gitu ternyata susah banget untuk di restartnya gitu ya berarti mungkin kalau kasusnya Mas Ilham ini mungkin mutoharroh gitu kan gitu padahal mutoharroh roknya enggak tasdid Mutohar dan itu ya itu saya bilang apa namanya susah untuk merestart atau menimpa hafalan yang lebih tepatnya ya dari hafalan yang sudah ada tapi kurang tepat itu kayaknya nah, itu dibiasakan lagi mutahharah tidak hanya soal tasdid juga tapi juga soal dengung soal panjang pendek kadang itu saya kira itu juga ini juga makanya dikoreksi ini ya untuk dibiasakan gitu loh Rasulum minallahi yatlu suhufan mutahharah gitu mutahharah okay. Mutahharah Rasulum minallahi yatlu suhufam mutahharah. Oke, masih ke bawah ya? Iya masih ke bawah sih. Lagi coba. Rasulum minallahi yatlu suhufam mutahharah. Oke, kita mulai ini. Mungkin biasakanlah mutahharah yang tasdid hanya rohnya tidak mutahharah gitu. Ke fiha kan? Boleh. Fiha kutubun qayyimah. Oke. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Oke, satu ini mim apa namanya? Illa mim ba'di itu ya. Nun sukun bertemu ba. Iya. Oke. Iklab. Sepanjangnya seberapa iklab deh? Iklab.
Dua kali. Hah? Kurang Ada tahu. ada di ini. Cari tuh. Coba di Mim mati bertemu. Nun mati bertemu ba. ya, mati bertemu ba. Di sini nggak ada ini. Oh, tuh. Dia itu ini kalau apa namanya? Dia masih satu apa namanya iklab ini nun sukun bertemu ba itu masih satu kasus mirip dengan mim sukun bertemu ba. Mungkin coba bandingkan antara dua itu, nun sukun bertemu ba sama bab mim sukun bertemu ba. Coba dibandingkan atau dibuka dua-duanya lah gitu ya. Ya, cuma di sini nggak ada berapa harokatnya. Oh gitu, nggak ada berapa harokat. Iya. Nggak ada ya. Bentar. Coba cari. Kita mau browsing. Nggak aja sih. 3 harokat. Ya, 3 harokat 2 itu kan ditahan ya. Tadi dia sempat ditahan. Mim. Ya, mim ba'di. Baik, seperti itu. Nah, mungkin kalau saya juga browsing sendiri nih, ternyata malah saya ketemu ya, misalkan di iNews. Wah, iNews kan situs berita malah yang bahas tajwid juga nih. Ya udah paham gitu. Ifak Syafawi itu, misalkan ini ya, Ifak Syafawi itu ya 2-3 harokat. Meskipun ternyata tidak diberikan tanda tasdid ya. Tanda itu tetap tanda yang kadang ada, kadang nggak ada. Itu apa namanya yang seperti halnya misalkan kalau di beberapa kasus misalkan di apa namanya di ikhfa atau segala macam ya. Itu 2-3 harokat meskipun tidak ada tanda tasdidnya. Seperti itu. Ya enggak, kalau di ikhfa kan kayak jazaa'uhum inda, mana ada tasdid kan situ inda, enggak ada tasdid. Iya. Tapi dia 1-3 harokat gitu. Secara tempo ya yang dipakai temponya gitu. Jadi itu seperti itu. Oke, itu ya, 2-3 harokat ya. Ya, Kang. Tafarraqal ladzina utul kitaba illa mim ba'di itu. Wama tafarraqal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Oke, sip. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Coba wama umiru, coba diulang lagi. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Mukhlisin itu pakai kho ya? Bukan bukan pakai hak, tapi pakai kho-nya. Dia lebih ngorok huruf kho itu. Mukhlisina. Oke. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Oke, lahuddin ya. Ini bab mat. Coba ada nggak mat ini? Mat arif disukun. Ada nggak? Ada di sukun, ada. Mat arif disukun. Ada nggak?
Silakan. Ada ya? Panjangnya berapa harokat? Bentar kan lagi nyari, ini belum. Mat arid disukun. Ada nggak? Mat itu lumayan banyak turunannya deh. Ya. Terputus atau bi. Panjang? Mat arid disukun. Ini enggak sesuai sama alaman. Oh gitu. Oh ini ya daftar isinya kurang beres. Halamannya. Iya. Tetapi biasanya mestinya kan urut ya sama daftar isinya ya. Urut. Ya paling ikuti aja lah. Setelah mat apa misalkan itu mat arid sukun ada enggak? Mat farqu matakin mat mula baga mat sirah mat lain mat silah dari mat matobi mat arid disukun. mat nggak ada. Ada mat arid disukun. Mat arid disukun. Mat artinya suku ada halaman 38, 39. Tapi di sininya nggak ada. Oke. Jadi coba cari di lagi. Oke, mat arid disukun itu bacaan panjang disebabkan huruf mat yang ternyata bertemu sama satu huruf lagi yang diwakofkan. Harus berhenti kan? Lahud di ya. Kasusnya kan dia kan mat tobi'i di huruf dal sekasro yang ketemu ya sukun ya. Setelah ya sukun ternyata ada satu huruf lagi nun yang kasro atau fathah nunnya. Nun yang terakhir itu. Fathah kayaknya. Lahuddina kan harusnya seperti itu. Lahuddina harusnya gitu. Tapi nah yang terakhir itu diwakofkan itu dia jadi sukun yang dimunculkan gitu loh, disukunkan istilahnya ya, itu lahuddin gitu kan, sukun kan, aslinya hidup tetapi terpaksa sukun karena wakof. Itu yang saya sebut arid di situ. Arid itu sukun yang arid, sukun yang dimunculkan karena wakof itu loh. Bukan sukun asli gitu loh. Nah, itu maksudnya arid di situ. Mat arid li sukun. Seperti itu. Nah, mat arid sukun itu ada pilihannya sebetulnya. Bisa dua harokat, bisa 4 harokat, bisa 6 harokat. Makanya tadi kalau Mas Ilham tadi baca lahuddin itu masih 1 harokat, belum 2 harokat ini. Kalau mau 2 harokat lahuddin gitu. Kayak matok biasa mungkin ya. Betul. Lahuddin gitu. Jadi itu yang saya koreksi tadi situ. Itu tadi masih 1 harokat tuh lahuddin. Ya. Ada banyak panjangnya. Gitu. Ada harusnya 2 harokat kan? 2 harokat pun bisa. Lahuddin itu bisa. Nah, gitu. Maksudku gitu. Aku pengen koreksi gitunya sebetulnya. Oke. Yang lahuddin itu paling yang saya koreksi tadi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Oke. Hunafa
wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalikal dinul qayyimah. Lagi ini apa? Hunafa wa yuqimus sholata. Dia mungkin sebetulnya ada wawu ya. Wa yuqimu itu ada wawu, tapi ternyata wawunya itu ternyata beruntun ininya, langsung alif lam shod gitu ya. Berarti itu maknanya bahwa setelah wa yuqimu langsung nempel ke huruf shadnya. Oh, berarti nggak panjang, Kak. Enggak panjang, enggak panjang. Wa yuqimus Karena kasusnya dia itu apa ya istilahnya aslinya betul mat, tetapi ternyata ketemu sama huruf-huruf yang lain yang ternyata nggak dipakai juga gitu loh. Jadi langsung aja wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata, seperti itu kasusnya. Ya. Tuh. Karena memang huruf-huruf yang wawu, kemudian alif, kemudian alif sama lam semuanya nggak dipakai karena apa namanya? Karena apa istilahnya mereka semua huruf-huruf yang ya kalau dipakai kalau ada waktunya, kalau dia nggak terikat sama kata-kata setelahnya ya. Tapi karena dia langsung sama ada kata setelahnya yang segala macam itu langsung wa yuqimus sholata, seperti itu. Wa yuqimus sholata. Bismillahirrahmanirrahim. Hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Lagi wayu, ada wayu itu ada hamzah ya. Wayu terus ada hamzah situ. Ya enggak? Wayu. Kan tulisannya iya, wawu, tapi wawunya di atasnya ditumpangi sama alif. Hamzah, maaf, hamzah. Kok alif? Ya. Hamzah. Iya sih. Aduh, kacau saya. Ini kalau pernah tahu ini apa namanya? Pedoman transliterasi, pernah ini enggak? Pernah enggak? Kalau dulu di PAI atau apa gitu ya? Ada buku SMA dulu atau ini? Ada semacam pedoman transliterasi. Ya, ada. Nah, ini kan ya gitu. Nah, ya. alif itu tidak dilambangkan. Maknanya apa? Antara alif sama hamzah itu lain sebetulnya. Aslinya beda. Mungkin kalau kita bahasanya waktu SD, alif sama hamzah, oke, samain gitu kan. Tapi kalau sekarang enggak. Karena memang kompleks bahasan alif sama hamzah ini panjang sebetulnya. Panjang. Karena kalau alif ini multifungsi. Dia bisa alifnya bisa ditumpangi sama hamzah. Alif ya. Alif ini bisa ditumpangi sama hamzah atau dia sebagai matobi'i bisa kan alif itu. Nah, tetapi kalau hamzah tidak. Hamzah itu dia numpang ke alif yang kayak atau numpang ke wawu atau numpang ke huruf ya atau dia berdiri sendiri. Saya pernah ini, sebentar. Mungkin saya coba ini ya. Saya pernah ngeposting di punyaku sendiri itu apa ya? Bentar. Bahwa ada apa istilahnya tulisan Al-Qur'an zaman dulu banget itu yang hamzah itu nggak ditulis. Hamzah ditulis itu baru di zaman setelah Khulafaur Rasyidin. Itu. Begitupun harokat, begitupun titik segala macam itu ya. Gitu. Itu kalau mungkin kalau sempat di grup itu ya di pekan kedua kalau nggak salah saya sempat melontarkan pertanyaan bagaimana cara baca itu kondisi ketika atau di zaman-zaman mushaf itu belum ada titik, belum ada harokat, hamzah pun belum ditulis seperti itu. Saya lupa kapan ya saya pernah coba ini. Mungkin ini sebentar ya. Ini gimana bacanya? Pakai tanpa harokat, saya bingung kan? Apa kita tanpa titik? Seperti itu. Bentar, saya coba mana ya? Saya perasaan pernah ngeposting
Ini deh, tapi lama sih. Ini aja udah lama saya nggak update. Tidak terlalu update ini-inian. Kayaknya enggak. Atau lebih lama lagi ya. Bentar. Kalau ini, bentar. Kayaknya sama-sama ini deh. Bentar. Sip. Bisa di ini enggak ya? Nah, sip. Cukup besar ya gambarnya ya. Oke. Oh, ini enggak. Ini. Sip. Ini. Cordoba. Ya, di Cordoba ini. Yang sekarang jadi gereja itu. Ini kan ini ya bentar. Minal ghaiti au lamas nisa afalam. Ini tulisnya alif lam nun sin alif, hamzanya nggak ditulis, langsung fa lam mim gitu. Itu maksudnya. Ini kan kata an-nisa, aslinya kan ada hamzanya, tetapi hamzah di yang terakhirnya nggak ditulis. Itu di zaman-zaman Utsman bin Affan pun pertama kali mushaf yang secara sistematik lah disusun jadi satu buku, hamzah belum ditulis gitu. Nah, itu makanya itu beda antara hamzah sama alif itu ya. Itu paham ya? Paham ya bahwa hamzah sama alif itu beda, lain. Tuh. Makanya kita kembali ke wayu'tu zakata. Itu kan ada wawu ketumpangan sama hamzah. Ya, hamzahnya dibaca. Wayu'tu zakata. Dan itu dari info-info yang saya sampaikan tadi, sebetulnya kita bisa membayangkan di zaman Utsman bin Affan pun itu wayu'tu zakata itu hamzahnya pun nggak ditulis waktu itu, tapi tetap dibaca wayu'tu zakata gitu. Makanya ada ungkapan ya bahwa Al-Quran pun tanpa ditulis pun bisa dibaca. Maksudnya dulu pun zaman Rasulullah itu they didn't rely solely on apa istilahnya, suatu teks gitu, teks yang ditulis gitu. Jadi betul-betul semacam kuliah yang memang itu tiap hari. Zaman Rasul dulu kan pengajaran itu hampir tiap hari kan. Yang itu memang dengan segala keterbatasan itu mereka pun bisa hafal gitu. Itu bisa tahu. Ya namanya tahu lah, orang Arab lah ya. Tapi orang Arabnya yang memang betul-betul dididik sama Rasulullah gitu loh. Gitu. Wa yu'tuz zakata. Seperti itu. Ya hamzah ya, bukan ain, hamzah. Hamzah. Seperti itu. Sip. Hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa dzalika dinul qayyimah. Dinu itu enggak pakai alif lam ya. Wa dzalika dinu, bukan wa dzalikal dinu, tahu enggak? Wa dzalika dinul qayyim. Alif lamnya baru di al qayyimah itu. Dinul qayyimah. Gitu. Sekarang koreksi. Hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. D-nya kurang panjang. Hamzah lain ain. Hamzah lain ain. Bahkan sebenarnya gini, muncul Hamzah pun belum bentuknya kayak gitu. Hamzah ya, tahu ya Hamzah. Itu bentuknya seperti ain kan? Ya. Itu pun kenapa dipilih? Kenapa kok dipilih dari ain? Karena waktu itu pun ulama itu mempertimbangkan itu sebetulnya. Bentuk hamzah itu gimana sih? Gitu loh. Sampai pada bentuk yang sekarang itu alasannya karena hamzah sama ain itu satu makhraj, satu kelompok, yaitu huruf tenggorokan kan ya, hamzah sama ain. Tetapi para ulama pun sepakat bahwa ain sama hamzah memang lain.
pengucapannya Ya. lain. Hamzah itu diambil dari kepalanya ain. Ayo. Wayu. Wah, yuk. Ya kayak yuk, ayo gitu loh. Yuk gitu. Wayu tuh. Wayu tuh. Masuk hunafa'ah itu ya a biasa. Kayak a huruf Hunafa. latin ya. Gitu. Oh ya. Hunafa. Hunafa'a wa yuqimuna sholata wa yu'tu zakata wa dhalika Wayu din tuh, wayu tuz, wayu wa yuk, yu' yuk. wa yu'tu Oke. wa yu'tu Oke. wa yu'tu cuma enggak wa yu' kayak gitu. Iya, Wa wayu. yu'. Ya, betul gitu. Hamzah kan gitu. Hamzah Ya. itu lain ain. Ya. Hunafa'a wa yuqimu sholata wa yu'tu zakata dinul qayyimah Oke. wa dhalika tadi. Oke. Nah, kurang fokus. Minum dulu. Saya minum. Bismillahirrahmanirrahim. Hunafa'a wa yuqimuna sholata wa yu'tu zakata wa dhalika dinul qayyimah. Munculna ya. Wa yuqimuna. Tadi bacanya ya. Wa yuqimuna. Itu enggak wa yuqimu. Nunya hilang. Oh iya. Itu kenapa kok enggak wa yuqimuna sih? Gitu. Itu ada hukum bahasa Arabnya, ada ilmu bahasa Arabnya itu. Ada. Ya, makanya yang penting dibaca itu dulu. Wa yuqimus sholata seperti yang saya ini tadi ya. Wawu alif lamnya disikap semua. Hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tu zakata wa dhalika dinul qayyimah. Oke, sekali lagi. Supaya mantap. Hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tu zakata wa dhalika dinul qayyimah. Oh, yu'tu ada ainnya itu, masih belum ini. Hamzah, wayu. Hunafa'a wa yuqimus sholata Hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tu zakata wa dhalika dinul qayyimah. Oke, hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. Yang pendek, yang panjang. Maksudnya tidak dijeda sampai wa yu'tuz zakata wa dhalika. Itu tanya dianggap panjang. Ada pendek. Wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. Hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Enggak kuat. Oh ya. Persiapkan nafasnya juga. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Oh, bisa. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Oke. Ulangi lagi kan? Lanjut. Lanjut. Ulaika hum syarrul bariyah. Mungkin saya koreksi aja ya tadi ya. Jahannam. Menurut tasdid ya. Tapi enggak apalah. Oh, ya. Apa.
ulaika hum syarrul bariyah. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Oke. Jazaohum inda rabbihim jannatu adni tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abad. Itu panjang sebetulnya kalimatnya, panjang. Titiknya baru di abada titik. Ya. Nah, makanya kemarin kan sempat ini ya Mas Ilham, kemarin sempat peneliti minta tihal anhar gitu ya, sempat kan? Ya. Tuh, itu aja nggak apa-apa. Ya. Nanti diulang di sebelumnya. Minta. Bismillahirrahmanirrahim. Jazaahum jazaohum inda rabbihim jannatu adni tajri min tahtihal anhar. Oke, nah, ini ikhfa ya. Ketemu taknya soalnya. Tajrimil ikhfa ya. Ya. Ada nin juga. Ada nin tak juga kan itu. Ya. Itu yang tadi. Kurang ditahan. Ya. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Oke, mungkin tadi apa sih? Inda rabbihim yang tasdid tuh baknya. Baknya. Jadi punya inda rabbihim. Inda rabbihim. Tadi sempat itu saya dengar inda rabbihim gitu, mau kayak gitu ya. Inda rabbihim. Itu inda rabbihim. Inda rabbihim. Itu. Jazaohum inda rabbihim jannatu adni. Jazaohum inda rabbihim jannatu adni tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abad. Oke. Radiyallahu anhum wa radu anhum. Lagi. Jangan kacau. Radiyallahu anhum wa radu an. Oh ya. Radiyallahu anhum wa radu an. Lagi. Radiyallahu panjang. Allahu anhum wa radu panjang. Wa radu an. Radiyallahu anhum wa radu an. Oke. Dzalika liman khasyya rabbah. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah udah. Oke. Baik. Itu ya, kedepannya mau baca apapun, ayat apapun, cocokkan dengan teori tajwidnya yang sudah dipegang sama apa namanya Mas Ilham. Tapi serius, tadi mat arif bisukun nggak ada gitu. Mat arif bisukun. Di sini nggak ada kan? Isinya kan ada tadi. Isinya ada. Cuma ini banyak apa sama apa? Di antara mat apa sama mat apa? Gimana kan? Dia mat arif bisukun di dasar isinya itu sebelum apa? Setelah apa? Setelah mad jaiz munfasil dan mad badal, sebelum mad badal. Oh, kalau gitu. Di sini. Kalau di buku isinya berarti mad jaiz langsung mad badal gitu ya? Iya. Coba aku. Waduh, mat alif sukun itu ada sebetulnya, ada. Iya, malah cuma di sini. Iya. Apa sih? Tapi catatlah, mat alif sukun itu ada. Mesti ya. Ada. Dan keterangannya bisa cari sendiri sebetulnya. Ya. Itu. Bahkan satu buku pun itu bukan satu-satunya referensi sebetulnya, termasuk tajwid ya. Bisa di referensi tajwid yang lain dan segala macam. Kalau saya mungkin kalau saya itu dulu belajarnya qiraati dulu itu. Metode qiraati dulu itu
sampai bahkan ada ujiannya di tingkat kabupaten dulu itu. Saya kan dulu kan rumah di Gresik ya, tinggalnya di Gresik sama orang tua di dekat Surabaya lah. Itu ya gitu. Saya dari jilid 1 itu waktu kelas 0 besar TK itu, kemudian sampai kelas 4 SD itu bisa sampai Worib, terus tajwid, terus Al-Qur'annya. Nah, itu di saat kelas 4 SD itu ujian tingkat kabupaten, dan ujiannya itu ada pos-pos masing-masing, Worib, tajwid, terus bacaan sholat, terus apalagi gitu ya, gitu. Yang kesemuanya harus lulus, dan itu baru dianggap lulus gitu loh. Baru bisa diwisuda lah seperti itu. Oh, itu. Nah, wisuda TPQ ya, cara wisuda TPQ gimana mah gitu, itu. Dan itu pun persiapannya juga harus hafal itu hukum-hukum tajwid, plus contoh-contohnya harus hafal. Duh, itu. Jadi persiapannya itu enggak sebulan 2 bulan, satu semester persiapan untuk bisa sampai menghadapi ujian-ujian yang seperti itu ya. Gitu. Ya bukan main juga, deg-degannya juga saya gitu segala macam. Sampai bisa sama kalau di Gresik itu saya istilahnya ketemu sama pengujinya itu Kiai siapa sih, ya Allah saya lupa. Kiai Fatoni Abdus Syukur ya, saya lupa. Nama lengkapnya saya lupa. Apa Kiai Fatoni Abdus Syukur. Ahmad Fatoni saya lupa. Nah, Kiai Ahmad Fatoni Abdus Syukur itu betul-betul senior betul di bidang tajwid. Sehingga saya juga berhadapan dengan beliau itu, saya masih ingat dulu itu membaca surat Al-Isra awal-awal itu. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Lepas nafasnya. Masih ingat ya? Itu di hadapan beliau langsung, kayak Fatanya Abdul Syukur. Itu. Cuma alhamdulillah lulus. Dan di wisuda, waktu wisuda TPQ, ketemu sama beliau lagi. Dan diuji lagi sama beliau. Itu ya biasa lah ya. Semacam unjuk inilah, unjuk kebulian mungkin ya, seperti itu. Soalnya harus bisa gitu. Alhamdulillah sampai di beberapa kali musabaqah tilawatil Quran di tingkat kabupaten, MTQ ya, lomba MTQ yang tilawah itu. Yang tilawah mujawad, bukan murotal. Tilawah yang mujawad, mah. Itu ketemunya sama beliau lagi sebagai juri di bidang tajwid. Seperti itu. Itu. Dan tahu yang mujawad ya? Ya, MTQ. Mujawad itu yang kalau apa namanya? Ada lagu Bang. Ya. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Satu nafas. Radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Saya belajar nafas segala macam itu dulu waktu mujawad. Jadi di murotalnya lebih enteng. Iya. Itu. Jadi ya itu sih. Kalau ingat-ingat dulu belajar bisa sampai seperti ini, terus sampai saya bisa tegas ke Mas Ilham, itu ya saya ingat-ingat lagi, waduh, ya juga sih. Saya dulu itu digalaki sama guru saya itu, sebelum betul-betul benar, jangan beralih ke ayat yang lain gitu. Gitu. Seperti itu. Jadi sampai ke bawah. Mungkin sampai kemarin-kemarin saya sampai agak marah ya kemarin ke Mas Ilham ya. Gitu. Ya mudah-mudahan mudah-mudahan bisa Mas Ilham juga bisa lebih waspada juga tentang hukum-hukum tajwid seperti itu. Itu. Ya. Mungkin itu dulu ya. Untuk ada lagi? Ya, Kang. Ada lagi. Segini dulu nih, Kang. Dulu ya. Oke. Berarti sampai Al-Bainah ya kemarin dari. Al-Bainah, sip.
Berarti Ya, ini ya. saya Al-Abiyat anggap ya. albaina juga berarti, dan sekarang albaina juga, Ya. albaina lagi. Nggak apa-apa, ngulang, namanya hafal itu kan mengulang. Jadi kalaupun ternyata di kemudian hari, ternyata di satu waktu yang sudah kita janjian mau kapan, dan itu pada hari hanya belum ada tambahan hafalan, nggak apa-apa, baca yang terakhir gitu. Ya. Pun di Mas Ilham sendiri kan punya waktu sendiri ya. Itu juga Mas Ilham juga manfaatkan itu untuk ya nggak lama lah. Paling lama paling setengah jam, paling baca-baca lagi yang sudah di store atau segala macam itu ya. Atau yang akan di store segala macam. Ya namanya waktu ya. Namanya kita itu kadang sama HP aja kita kadang tersita waktunya hanya karena HP. Kenapa nggak tersita sama Al-Quran juga gitu? Iya. Kenapa nggak sampai Al-Quran bisa mencuri waktu kita gitu? Harusnya bisa. Gitu. Seperti itu. Ya mudah-mudahan apa yang kita coba ini yang sampai saya agak marah itu nada macam nada yang mungkin boleh jadi mengentak segala macam, itu mudah-mudahan bisa membawa manfaat lah bagi kita semua. Amin, amin. Seperti itu. Berarti ini buat minggu ke-5 ya, Kang? Ya, pekan kelima mah ini aja mah itu. Ya. Nanti Ya. untuk berikutnya setelah ini mau minggu depan Selasa ya, bagaimana? Ya, Insya Allah. Oke, sip. Oke, Kemarin tuh yang minggu keempat saya tuh lupa malah ngisinya hari Senin. oh nggak apa-apa. Iya, baru keingetan. Nggak apa-apa. Tapi udah kerekaman ya? Kerekam. Makanya kemarin kalau nggak salah sebentar sih, kemarin ini kan FPBS ya, betul ya? Iya. Nah, sebetulnya satu yang belum ngisi sebetulnya Mas Yundur Rahman. Belum ada kabarnya. Selama Mas Yundur Rahman belum ngisi ya, saya juga belum ngisi juga sebetulnya, masih ngedraft lah gitu. Paling ke Mas Yundur Rahman dulu lah saya kontak. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa kabar menuju subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Oke, itu dulu ya sekarang. Iya, Kang. Kita ketemu di Selasa depan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Kang.